Pernahkah kamu merasa hidup iki seperti perlombaan sing tak pernah kamu daftari, tetapi entah bagaimana kamu sudah berada di garis start. Kamu berlari, bekerja, membuktikan diri, mengumpulkan pengakuan, dan tetap saja ada ruang kosong yang tidak terisi. Lalu suatu hari, seorang sesepuh Jawa hanya berkata pelan, "Sepi ing pamrih, rame ing gawe. Sunyi dalam pamrih, rame dalam karya." Kalimat itu terdengar sederhana, namun bagi mereka yang benar-benar memahaminya, ia adalah pintu menuju cara pandang yang sepenuhnya berbeda tentang hidup. Di tanah Jawa, ajaran ini bukan sekedar petuah moral, ia adalah disiplin batin. Sebuah ilmu yang tidak diajarkan dengan suara keras, melainkan diturunkan lewat lagu, keteladanan, dan keheningan. Banyak orang mendengar kalimatnya, tetapi sedikit yang menyelami kedalamannya. Karena ajaran ini menantang sesuatu yang paling sulit dilepaskan manusia, yaitu keinginan untuk diakui. Bayangkan, jika semua yang kamu lakukan tidak lagi digerakkan oleh kebutuhan untuk dipuji, ditakuti, atau dibalas. Bayangkan jika tindakanmu lahir dari kesadaran yang jernih, bukan dari lapar akan validasi. Apa yang berubah dalam hidupmu? Apa yang runtuh? Dan apa yang justru tumbuh dengan kekuatan yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya? Dalam video ini, kita akan menyelami akar filosofis ajaran Jawa kuno ini. Kita akan menelusuri bagaimana leluhur memahami pamrih, bagaimana mereka memandang kerja sebagai laku spiritual, dan mengapa keheningan batin justru melahirkan wibawa yang paling kuat. Kita juga akan membedah maknanya secara praktis, bagaimana menerapkannya di dunia modern yang bising oleh pencitraan dan persaingan. Karena bisa jadi, satu ajaran Jawa kuno ini bukan hanya mengubah cara kamu bekerja, ia mengubah cara kamu melihat dirimu sendiri. Di balik ungkapan sepi ing pamrih rame ing gawe, tersembunyi pandangan kosmologis orang Jawa tentang hubungan manusia dengan jagat dan Sang Pencipta. Dalam khazanah naskah kuno seperti Serat Wedatama karya KGPAA Mangkunegoro Kapat dan Serat Wulang Reh yang dinisbatkan kepada Paku Buwono Kapat, ajaran tentang pengendalian diri, laku prihatin, dan kesunyian batin selalu ditekankan sebagai fondasi kebijaksanaan. Walau kalimatnya bisa berbeda, ruhnya sama. Manusia yang mengejar pamrih akan diperbudak oleh hasil, sementara manusia yang mengosongkan pamrih akan menyatu dengan laku. Bagi masyarakat Jawa tradisional, hidup bukan sekedar perjalanan sosial, tetapi perjalanan batin. Konsep manunggaling kawula lan Gusti mengajarkan bahwa puncak kehidupan adalah keselarasan antara diri pribadi dan kehendak ilahi. Dalam keselarasan itu, ambisi pribadi perlahan larut. Bukan karena manusia menjadi pasif, melainkan karena ia bekerja sebagai perpanjangan dari tatanan kosmis, bukan sebagai pusat segalanya. Pamrih dalam konteks ini bukan hanya soal imbalan materi, ia mencakup kebutuhan untuk diakui, dipuji, dianggap penting. Leluhur memahami bahwa pamrih adalah getaran halus dalam hati yang sering kali tidak disadari. Ia bisa menyamar sebagai niat baik, ia bisa bersembunyi di balik kata pengabdian. Namun selama ada dorongan untuk mendapatkan balasan, batin belum benar-benar sepi. Sementara itu, rame ing gawe bukan berarti sibuk tanpa arah, ia adalah simbol dari laku nyata. Orang Jawa kuno sangat menghargai kerja yang konkret. Bertani, membangun, mengabdi, memimpin, semuanya dilakukan dengan kesungguhan total. Tetapi kesungguhan itu tidak dilekati oleh ego. Disinilah paradoksnya. Justru ketika seseorang tidak menuntut hasil untuk dirinya, hasil besar sering datang dengan sendirinya. Kita bisa melihat jejak ajaran ini pada figur-figur kepemimpinan Jawa masa lalu. Seorang pemimpin dihormati bukan karena ia berteriak tentang jasanya, melainkan karena ia bekerja dalam diam.
Wibawa lahir dari kedalaman batin, bukan dari pencitraan. Dalam tradisi keraton, sikap andap asor atau rendah hati bukanlah kelemahan. Ia adalah strategi spiritual untuk menjaga keseimbangan diri agar tidak tergelincir oleh kesombongan. Dalam lanskap spiritual Nusantara yang dipengaruhi Hindu, Buddha, dan kemudian Islam, ajaran ini semakin diperkaya. Tasawuf memperkenalkan konsep ikhlas dan fana, meleburkan ego dalam kehendak ilahi. Nilai ini selaras dengan semangat sepi ing pamrih. Dengan demikian, ajaran ini bukan hanya budaya lokal, tetapi bagian dari arus besar kebijaksanaan universal yang menempatkan pengosongan diri sebagai pintu kekuatan sejati. Leluhur Jawa tidak menulis teori panjang tentang motivasi. Mereka menanamkan prinsip. Jika batinmu sunyi dari pamrih, kerjamu akan menjadi persembahan, dan persembahan memiliki daya yang berbeda dari ambisi. Ia tidak gaduh, tetapi menggetarkan. Untuk benar-benar memahami sepi ing pamrih rame ing gawe, kita harus membedah dua kata kuncinya secara perlahan. Sepi bukan berarti kosong tanpa isi. Sepi adalah kondisi batin yang tidak terguncang oleh harapan tersembunyi. Ia seperti danau yang permukaannya tenang. Airnya tetap ada, kedalamannya tetap kuat, tetapi tidak beriak oleh batu kecil bernama pujian atau hinaan. Pamrih adalah pusat dari kegelisahan manusia. Ia seperti benih halus yang tumbuh menjadi pohon ekspektasi. Ketika kita bekerja sambil membawa pamrih, kita diam-diam berkata dalam hati, "Semoga aku dihargai. Semoga aku dipuji, semoga aku diingat." Tidak ada yang salah dengan ingin dihargai. Namun dalam kacamata kebijaksanaan Jawa kuno, ketergantungan pada hasil itulah yang menciptakan penderitaan. Karena hasil selalu berada di luar kendali. Bayangkan seorang petani. Ia menanam padi dengan sepenuh tenaga. Ia mencangkul, menanam, mengairi. Tetapi ia tahu hujan bukan miliknya, angin juga bukan miliknya, musim bukan miliknya. Jika ia menanam dengan pamrih yang berlebihan, hatinya akan hancur saat gagal panen. Namun jika ia menanam sebagai laku, sebagai bagian dari kewajiban hidupnya, maka ia tetap utuh bahkan ketika hasil tidak sesuai harapan. Inilah sepi ing pamrih. Lalu bagaimana dengan rame ing gawe? Rame berarti hidup, aktif, penuh gerak. Gawe berarti kerja atau tindakan nyata. Ajaran ini tidak mengajarkan pelarian dari dunia. Ia tidak menyuruhmu bertapa di gunung dan meninggalkan tanggung jawab. Justru sebaliknya, kamu harus tetap berada di tengah kehidupan. Kamu harus tetap berkarya, berusaha, berjuang. Tetapi pusat batinmu tidak lagi dikuasai oleh kebutuhan untuk dipandang. Disinilah transformasi cara pandang terjadi. Banyak orang berpikir motivasi terbesar adalah keinginan untuk menang. Namun leluhur Jawa melihat lebih dalam. Motivasi yang paling stabil adalah kesadaran akan kewajiban dan keselarasan. Ketika kamu bekerja karena itu adalah bagian dari dharma hidupmu, energimu menjadi lebih murni. Kamu tidak mudah goyah oleh komentar. Kamu tidak mudah putus asa oleh kegagalan. Analogi lain bisa kita lihat pada wayang. Seorang dalang menggerakkan tokoh-tokoh di balik layar. Wayang di depan terlihat gagah, marah, tertawa, menangis. Namun dalang tetap tenang di belakang kelir. Dalam hidup kita sering terlalu melekat pada peran di depan panggung. Kita ingin peran itu dipuji. Kita takut jika peran itu dianggap kecil. Sepi ing pamrih mengajarkanmu menjadi seperti dalang. Kamu tetap memainkan peran dengan totalitas, tetapi kesadaranmu tidak terikat pada tepuk tangan. Ketika pamrih mulai memudar, sesuatu yang aneh terjadi.
Energi yang biasanya habis untuk mencemaskan penilaian orang lain, kini kembali ke dalam diri. Fokusmu menjadi tajam, kerjamu menjadi lebih berkualitas. Ironisnya, justru ketika kamu tidak mengejar pengakuan, pengakuan sering datang tanpa kamu minta. Inilah paradoks kebijaksanaan Jawa kuno. Namun ini baru lapisan pertama, karena ada dimensi yang lebih dalam lagi. Dimensi yang menyentuh ego, identitas, dan rasa memiliki yang paling halus. Sekarang kita masuk ke lapisan sing lebih sunyi. Karena sepi ing pamrih bukan hanya tentang tidak mengharapkan pujian. Ia menyentuh sesuatu sing lebih halus, yaitu ilusi tentang siapa sebenarnya yang bekerja. Dalam pandangan batin Jawa, ego bukan musuh sing harus dibunuh. Ia adalah alat. Namun ketika alat iki mengira dirine adalah pusat segalane, disitulah pamrih tumbuh paling kuat. Kita mulai mengidentifikasi diri dengan jabatan, pencapaian, reputasi. Ketika iku naik, kita merasa besar. Ketika iku runtuh, kita merasa hancur. Cara pandang kita terikat pada sesuatu sing fono. Sepi ing pamrih nggeser pusat identitas iku. Ia mengajarkan bahwa komo bukan sekedar peranmu, komo bukan sekedar hasil kerjamu. Komo adalah kesadaran yang menyaksikan semuanya. Ketika kesadaran iki menguat, kerja berubah menjadi laku. Laku bukan sekedar aktivitas fisik, melainkan jalan penyadaran. Disinilah sering muncul kesalahpahaman. Ono sing mengira sepi ing pamrih berarti tidak punya ambisi, tidak punya visi, tidak punya target. Iki keliru. Leluhur Jawa tidak mengajarkan kemalasan terselubung. Rame ing gawe justru menuntut totalitas. Komo tetap boleh punya tujuan besar. Komo tetap boleh ingin sukses. Tetapi sukses tidak lagi menjadi sumber harga dirimu. Ia menjadi konsekuensi dari kesungguhan, bukan sumber identitas. Ono paradoks lain sing jarang dibahas. Ketika seseorang benar-benar sepi dalam pamrih, wibawane justru meningkat. Mengopo? Karena manusia secara naluriah merasakan kehadiran orang yang tidak haus pengakuan. Orang seperti iki tidak memancarkan kegelisahan tersembunyi, ia tidak memanipulasi demi citra. Ia stabil, dan kestabilan iku memancarkan daya tarik sing kuat. Bayangno, loro pemimpin, sing satu kerja keras tetapi selalu menyebut jasane, sing liyane kerja lebih keras namun jarang berbicara tentang dirine. Siapa yang lebih dalam pengaruhnya dalam jangka panjang? Dalam tradisi Jawa, yang kedua itulah yang disebut memiliki trah batin sing mateng. Bukan karena garis keturunan, tetapi karena kematangan rasa. Dimensi terdalam dari ajaran iki menyentuh hubungan dengan Yang Maha Kuasa. Ketika pamrih benar-benar dilepas, kerja menjadi persembahan. Persembahan tidak menuntut balasan. Ia dilakukan karena itu adalah bentuk cinta dan tanggung jawab. Dalam kondisi ini, kegagalan tidak lagi mematahkan jiwa. Keberhasilan tidak lagi membuat lupa diri. Hidup menjadi lebih ringan meski aktivitas tetap padat. Namun jalan iki tidak romantis. Ego akan melawan. Ia akan berbisik bahwa tanpa pamrih, komo akan kalah, komo akan tertinggal, komo akan dimanfaatkan. Disinilah latihan batin diperlukan. Komo belajar membedakan antara ketegasan dan keserakahan, antara visi dan ambisi buta. Perubahan cara pandang terjadi perlahan.
Dari semula bertanya apa sing bisa aku dapatkan, menjadi apa sing bisa aku lakukan dengan sebaik mungkin. Dari semula takut tidak dihargai, menjadi fokus pada kualitas tindakan. Dan ketika titik iki tercapai, komo menyadari sesuatu sing mekejutkan. Kebebasan sejati bukan ketika semua orang mengakui komo. Kebebasan sejati adalah ketika komo tidak lagi bergantung pada pengakuan iku. Ikilah inti terdalam sepi ing pamrih, rame ing gawe. Bukan sekedar etika kerja, tetapi revolusi identitas. Sekarang pertanyaannya menjadi sangat nyata. Bagaimana menerapkan sepi ing pamrih, rame ing gawe di dunia modern yang dipenuhi pencitraan, persaingan, dan kebutuhan untuk selalu terlihat berhasil? Langkah pertama bukan mengubah dunia luar, melainkan mengamati batin sendiri. Setiap kali kamu bekerja, bertanyalah dalam hati dengan jujur. Jika tidak ada yang tahu aku melakukan ini, apakah aku tetap akan melakukannya dengan kualitas yang sama? Pertanyaan ini sederhana tetapi tajam. Ia membongkar pamrih yang tersembunyi. Jangan menghakimi dirimu ketika menemukan dorongan ingin dipuji. Sadari saja, kesadaran adalah awal dari kesunyian. Langkah kedua adalah memisahkan antara tujuan dan harga diri. Kamu boleh memiliki target finansial, karier, atau pencapaian tertentu. Namun latih dirimu untuk tidak menggantungkan nilai dirimu pada tercapai atau tidaknya target itu. Prakteknya adalah dengan mengevaluasi proses, bukan hanya hasil. Setiap hari tanyakan, apakah aku sudah melakukan yang terbaik hari ini? Jika jawabannya iya, batinmu tetap tenang meski hasil belum datang. Langkah ketiga adalah melatih kerja sebagai laku. Apapun profesimu, perlakukan ia sebagai latihan batin. Jika kamu seorang pegawai, lakukan tugasmu dengan ketelitian dan integritas meski atasan tidak melihat. Jika kamu seorang pengusaha, fokuslah pada kualitas layanan, bukan sekedar citra. Ketika tindakanmu konsisten, perlahan rasa cukup tumbuh dari dalam, bukan dari komentar luar. Akan ada tantangan. Kamu mungkin merasa dimanfaatkan ketika bekerja tanpa pamrih. Disinilah pentingnya membedakan antara ikhlas dan naif. Sepi ing pamrih bukan berarti membiarkan diri diinjak. Kamu tetap perlu batas yang sehat. Kamu tetap boleh berkata tidak. Kesunyian batin tidak menghilangkan ketegasan. Justru ia membuat keputusanmu lebih jernih karena tidak didorong emosi sesaat. Latihan lain yang sangat kuat adalah membatasi kebutuhan untuk memamerkan setiap pencapaian. Tidak semua keberhasilan perlu diumumkan. Biarkan sebagian menjadi rahasia antara kamu dan Tuhan. Ini melatih batin agar tidak kecanduan validasi. Semakin sedikit kamu bergantung pada tepuk tangan, semakin stabil emosimu. Perubahan tidak terjadi dalam sehari. Ego akan muncul kembali berkali-kali. Tetapi setiap kali kamu kembali pada kesadaran, kamu memperkuat akar ketenangan. Lama-kelamaan, kamu merasakan sesuatu yang berbeda. Kamu tetap sibuk, bahkan mungkin lebih produktif dari sebelumnya. Namun di dalam ada ruang sunyi yang tidak tergoncang. Dan ketika ruang itu tumbuh, cara pandangmu terhadap hidup berubah total. Kerja bukan lagi arena pembuktian diri, ia menjadi jalan pendewasaan jiwa. Pada akhirnya, sepi ing pamrih rame ing gawe bukan sekedar petuah kuno yang indah didengar. Ia adalah cermin yang memaksa kita melihat motif terdalam di balik setiap tindakan. Apakah kita bekerja untuk membangun kualitas diri, atau untuk memberi makan ego yang tak pernah kenyang?
Kita telah menyelami bagaimana leluhur Jawa memandang pamrih sebagai sumber kegelisahan halus. Kita melihat bagaimana kerja dalam pandangan mereka bukan hanya alat mencari nafkah, tetapi laku spiritual. Kita membedah paradoksnya. Ketika pamrih dilepas, justru kualitas kerja meningkat. Ketika kebutuhan akan pengakuan memudar, wibawa muncul dengan sendirinya. Ketika identitas tidak lagi bergantung pada hasil, hidup terasa lebih ringan meski tanggung jawab tetap besar. Ajaran ini tidak membuatmu pasif, ia tidak menjauhkanmu dari ambisi yang sehat, ia hanya memurnikan pusatnya. Dari semula ingin diakui menjadi ingin memberi yang terbaik. Dari semula takut gagal menjadi siap belajar. Dari semula memburu citra menjadi membangun karakter. Bayangkan jika setiap tindakanmu lahir dari kesadaran, bukan dari ketakutan. Bayangkan jika kamu tetap bekerja keras, tetap berprestasi, tetapi batinmu tidak lagi terombang-ambing oleh komentar manusia. Disitulah perubahan cara pandang terjadi. Dunia luar mungkin tetap sama, tetapi dunia batinmu berbeda sepenuhnya. Kini pertanyaannya kembali kepadamu. Dalam setiap langkah yang kamu ambil setelah ini, apakah kamu akan terus membawa pamrih yang mengikat atau mulai melatih kesunyian yang membebaskan? Renungkan dalam diam, amati dalam keseharian, dan perlahan biarkan ajaran Jawa kuno ini bukan hanya menjadi pengetahuan, tetapi menjadi laku hidup.